Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam Lawatan Hati. Kali ini bacaan kita diambil dari 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 27 sampai 30. Bagian akhir dari perjalanan bangsa Yehuda yang dicatat di dalam kitab ini. Pada tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, pada tanggal 27 bulan 12, Ewil Merodah Raja Babel pada tahun ia naik tahta, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia, dan memberi kepadanya kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan seterusnya boleh makan di hadapan raja selama hidupnya. Untuk nafkahnya, raja selalu memberikan kepadanya bagian yang diperlukannya setiap hari selama hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kisah di dalam 2 Raja-Raja bagian akhir ini merupakan sebuah bagian dari penutup rangkaian cerita tentang penderitaan bangsa Yehuda. Mereka tertindas, mereka kalah, mereka hidup sudah ada di masa akhir, dan pada akhirnya mereka menyimpulkan semuanya sebagai sebuah kegagalan. Tetapi di tengah rasa gagal yang mereka hadapi, ternyata melalui Ewil Merodah Raja Babel yang memberikan pengampunan kepada Yoyakin pada waktu itu. Seorang Raja Yehuda yang dibuang ternyata mendapatkan perlakuan yang istimewa. Dia hidup bersama dengan para raja, hidupnya tidak menderita, dan ini menjadi bagian awal tentang kebangkitan bangsa Yehuda untuk kembali bersatu sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ini kita belajar tentang satu hal yang cukup penting di dalam kehidupan kita, yaitu ketika beragam kegagalan, penderitaan, kesusahan membuat hidup kita terasa ada di titik atau level yang begitu rendah, tapi ternyata kita mau disadarkan oleh firman Tuhan kalau itu bukanlah akhir dari segalanya. Tema kita belum berakhir, bukan berarti kita diajak untuk terus menikmati penderitaan-penderitaan yang ada. Tetapi justru sebaliknya, di tengah berbagai pergumulan yang sedang kita rasakan sekarang ini, marilah kita belajar juga untuk melihat kalau selalu ada harapan yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kisah kehidupan kita. Karena dari situlah kita terus bisa menambah semangat juang kita untuk kita berkarya di tengah kehidupan kita sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup kita bukanlah hidup yang mudah. Hidup kita bukanlah hidup yang selalu mudah untuk kita jumpai dengan jawaban-jawaban atas segala pergumulan-pergumulan kita. Tapi karena itulah kita terus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa di dalam perjalanan yang belum berakhir ini, Tuhan selalu menyertai kita. Di tengah perjalanan kita yang belum mencapai titik akhir, kita selalu percaya Tuhan berikan pengharapan pada kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita. Seperti perjuangan bangsa Yehuda pada waktu itu, yang dirasa sudah mencapai titik akhir, tapi ternyata dari situlah Tuhan memberikan pengharapan untuk mereka. Hari ini kalau kita juga sedang berjuang, bahkan mungkin merasa bahwa kapan sebetulnya perjuangan kita harusnya sudah selesai, karena berbagai tantangan, penderitaan, bahkan merasa bahwa kita begitu tertekan dengan situasi hidup kita,
Ingatlah bahwa di dalam perjalanan yang belum berakhir ini, Tuhan bersama dengan kita. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dalam rangkaian perjalanan yang belum berakhir, kami terus mau menanamkan rasa percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Di tengah perjalanan yang belum berakhir ini, kami percaya Engkau akan memberi jawaban-jawaban yang kami nanti-nantikan. Di tengah perjalanan yang belum berakhir ini ya Tuhan, kami selalu berharap agar Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Mampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan, mampukan kami untuk selalu menemukan karya kasih-Mu dalam berbagai pergumulan ini. Mampukan kami untuk selalu merasakan sukacita di tengah berbagai tantangan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.